Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika sudah menabung bertahun-tahun, bahkan sampai menjual harta benda demi bisa berangkat haji, lalu semua biaya sudah lunas dibayarkan, tetapi pada akhirnya keberangkatan justru tertunda? Inilah persoalan serius yang kini tengah mencuat di DPR RI, khususnya dalam rapat evaluasi haji 2025 yang digelar oleh Komisi 8. Isu ini menyangkut apa yang disebut sebagai jamaah haji lunas tunda, yaitu para calon jamaah yang sudah membayar penuh biaya haji, namun belum juga mendapatkan kesempatan untuk berangkat. Masalahnya, DPR mempertanyakan satu hal besar, kemana sebenarnya dana miliaran rupiah yang sudah disetorkan jamaah itu? Apakah dana tersebut benar-benar aman dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, atau masih berada di Kementerian Agama? Bagaimana hasil pengelolaannya, dan apakah ada laporan yang jelas mengenai keberadaannya? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat isu lunas tunda menjadi sorotan publik. Karena bagi jamaah, uang itu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hasil jerih payah, doa, dan harapan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dalam rapat evaluasi haji 2025, salah satu isu yang langsung mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI adalah mengenai dana jamaah haji yang sudah melunasi biaya perjalanan haji, tetapi akhirnya tidak bisa berangkat karena berbagai alasan, sehingga statusnya disebut lunas tunda. Anggota DPR, khususnya Pak Wahid, menekankan bahwa keberadaan dana ini harus dijelaskan secara gamblang. Menurutnya, ada banyak hal yang belum jelas. Pertama, berapa jumlah pasti dana yang terkumpul dari jamaah lunas tunda? Apakah ratusan miliar rupiah atau bahkan lebih besar? Hingga kini belum ada data resmi yang dipublikasikan. Kedua, DPR mempertanyakan soal pengelolaan dana tersebut. Kalau memang dana itu tidak dipakai tahun ini, lalu di mana posisinya sekarang? Apakah masih tersimpan di rekening Kementerian Agama, atau sudah dipindahkan ke pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH? Jika memang dikelola BPKH, bagaimana mekanisme investasinya dan apa hasilnya? DPR juga menegaskan bahwa mereka belum pernah mendengar laporan resmi mengenai manfaat atau keuntungan dari pengelolaan dana lunas tunda ini. Justru yang muncul hanyalah kabar simpang siur, ada yang menyebut dana sudah dikembalikan, padahal tidak ada keputusan rapat yang menetapkan hal itu. Karena itulah, DPR meminta Kementerian Agama memberikan laporan terbuka dan transparan agar tidak muncul kecurigaan publik terhadap dana jamaah. Salah satu poin krusial yang membuat rapat evaluasi haji 2025 menjadi panas adalah soal data keuangan yang tidak konsisten. Dalam laporan awal, sempat disebutkan adanya saldo akhir sebesar 739 miliar rupiah. Angka ini dianggap sebagai posisi keuangan terakhir yang tercatat. Namun, anehnya, dalam laporan berikutnya, muncul lagi angka yang berbeda, yaitu 207 miliar rupiah. DPR merasa bingung karena perbedaan angka yang cukup jauh ini menimbulkan pertanyaan besar. Kalau memang benar ada 207 miliar, dari mana asal angka tersebut? Apakah itu bagian dari saldo yang sudah dipotong oleh kewajiban tertentu? Ataukah itu hasil audit yang menunjukkan efisiensi dari penggunaan anggaran haji? Kebingungan semakin bertambah ketika tidak ada penjelasan jelas mengenai bagaimana angka 739 miliar itu bisa menyusut drastis menjadi 207 miliar. DPR khawatir ada celah dalam transparansi pelaporan, sehingga dana jamaah berpotensi tidak terlacak dengan baik. Bagi DPR, persoalan ini sangat penting. Jika memang ada dana sebesar itu, seharusnya segera dikembalikan dan dikelola oleh BPKH agar aman, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa kejelasan, angka-angka tersebut hanya menimbulkan kecurigaan publik dan merusak percaya jamaah terhadap pengelolaan dana haji. Dalam rapat evaluasi haji tahun 2025, anggota DPR dari Komisi 8 memberikan tekanan yang cukup keras kepada Menteri Agama. Mereka menegaskan bahwa masalah dana lunas tunda tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Alasannya sederhana namun sangat penting. Ini menyangkut uang rakyat, uang jamaah haji yang telah melunasi biaya penuh dengan niat beribadah ke Tanah Suci. Ketika keberangkatan mereka tertunda, wajar bila muncul pertanyaan, apakah dana itu benar-benar aman?
kapan akan dikembalikan atau digunakan kembali sesuai hak jamaah. DPR meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Agama bersama BPKH, segera memberikan kepastian. Salah satu poin yang mereka tekankan adalah soal angka 207 miliar yang sempat muncul dalam laporan. DPR mendesak agar dana tersebut segera dikembalikan ke rekening BPKH, sehingga jelas posisi dan pengelolaannya. Mereka khawatir bila dibiarkan terlalu lama, akan menimbulkan keraguan publik bahkan potensi masalah hukum. Lebih jauh, DPR juga mengingatkan adanya aturan baru yang mewajibkan setiap efisiensi atau sisa dana haji langsung masuk ke rekening khusus di BPKH. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga transparansi, mencegah tumpang tindih pengelolaan, dan memastikan tidak ada dana jamaah yang mengambang tanpa kepastian. Pesan DPR kepada Menteri Agama cukup jelas, jangan menambah keruwetan urusan haji dengan masalah administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat. Mereka ingin masalah ini ditutup tuntas, sehingga ke depan fokus pembahasan bisa dialihkan pada hal-hal lain yang juga penting, seperti pendidikan Islam atau pelayanan jamaah haji yang lebih baik. Intinya, DPR mendorong pemerintah untuk segera menegaskan status dana lunas tunda. Jangan ada lagi ruang abu-abu, karena setiap rupiah dari jamaah adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Dalam rapat evaluasi Haji 2025 itu, suasana semakin serius ketika DPR meminta penjelasan detail terkait angka-angka fantastis yang muncul dalam laporan keuangan. Salah satu pejabat yang hadir menjelaskan bahwa terdapat pengeluaran dalam jumlah sangat besar, yakni mencapai 50 miliar rial Saudi. Angka ini tidak main-main, karena setara dengan triliunan rupiah jika dikonversi ke mata uang Indonesia. Pengeluaran tersebut disebut berkaitan dengan berbagai kewajiban dan utang yang harus ditunaikan. Menurut penjelasan, awalnya tercatat ada total kewajiban sekitar 790 miliar rial Saudi. Namun setelah dilakukan serangkaian perhitungan, audit, dan proses klarifikasi, angka itu menyusut menjadi 207 miliar rial Saudi. Penurunan signifikan ini disebut sebagai bentuk efisiensi, yang artinya ada penghematan dari perhitungan awal. Meski begitu, DPR tetap merasa belum puas. Pertanyaan utama mereka adalah, efisiensi dari pos mana saja? Apakah penurunan tersebut terjadi pada biaya penerbangan jamaah, sewa akomodasi di Arab Saudi, kontrak layanan catering, atau ada pos pengeluaran lain yang dikurangi? Semua itu harus dijelaskan secara rinci, karena jika tidak, angka efisiensi hanya akan menjadi istilah kosong tanpa makna nyata. Lebih jauh, DPR juga menyoroti bagaimana kaitannya dengan dana lunas tunda. Jamaah yang sudah membayar penuh, tentu berhak tahu, apakah pengeluaran miliaran rial ini menggunakan dana setoran mereka, dan jika ada efisiensi, apakah hasilnya kembali ke rekening BPKH sesuai aturan baru yang sudah disepakati. DPR menegaskan, jangan sampai ada dana jamaah yang menguap tanpa jejak, apalagi jika nilainya mencapai ratusan miliar rial. Transparansi adalah kunci. Dengan angka sebesar itu, sedikit saja ketidakjelasan bisa menimbulkan kecurigaan dan keresahan publik. Oleh karena itu, rapat kali ini menekankan perlunya laporan rinci, bukan hanya angka global, agar semua pihak, baik DPR maupun jamaah haji, bisa memahami secara jelas bagaimana dana raksasa ini dikelola. Sahabat semua, dari pembahasan rapat DPR tadi, kita bisa melihat dengan jelas bahwa masalah dana jamaah haji lunas tunda ini masih jauh dari kata selesai. Pertanyaan utama tetap menggantung di udara. Di mana sebenarnya uang itu berada, bagaimana dikelola dan kapan kejelasan akan diberikan kepada publik. Para anggota DPR sudah menegaskan, mereka tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Mereka meminta agar Kementerian Agama dan BPKH segera duduk bersama untuk menyelesaikan, bukan hanya sekedar melempar angka-angka yang membingungkan. Apalagi kita mendengar banyak sekali angka berbeda. Ada yang menyebut saldo 739 miliar rupiah, lalu 207 miliar rupiah, bahkan ada juga yang menyinggung kewajiban dalam hitungan miliaran rial Saudi. Bayangkan, dengan angka yang begitu besar, tentu wajar jika jamaah bertanya-tanya soal transparansi dan akuntabilitas. Jamaah yang sudah melunasi biaya haji, tapi tertunda keberangkatannya, tentu punya hak penuh untuk tahu bagaimana uang mereka diputar. Apakah uang itu aman? Apakah benar-benar digunakan untuk kepentingan yang jelas? Atau jangan-jangan hanya menjadi tumpukan angka dalam laporan tanpa kejelasan nyata? Inilah yang ditekankan DPR. Jangan sampai ada dana mengambang yang tak jelas keberadaannya. Karena setiap rupiah yang dibayarkan jamaah adalah amanah. Mereka sudah berkorban, menabung bertahun-tahun, bahkan ada yang menjual tanah, sawah, atau harta berharga hanya demi bisa menunaikan rukun Islam kelima. Dan ketika keberangkatan tertunda,
Setidaknya mereka layak mendapatkan kepastian bahwa uang mereka aman dan dikelola dengan benar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana langkah selanjutnya? Akankah pemerintah benar-benar serius menindaklanjuti dan membuka semua data secara transparan? Atau justru masalah ini akan kembali tenggelam hingga nanti mencuat lagi di tahun-tahun mendatang? Sahabat semua, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian percaya pengelolaan dana haji saat ini sudah benar-benar transparan? Atau justru masih ada banyak yang perlu dibenahi? Tulis komentar kalian di bawah, karena suara kalian penting untuk mengawal isu sebesar ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak yang peduli dengan isu penting seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.